Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswa Universitas Bengkulu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini kami akan membahas materi tentang teori biaya long run and short run. Sebelum mulai materi ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Zakia Ramayutan dengan NIM C1B023161 dan teman saya Angga Andika Putra dengan NIM C1B023073 dan M Agam Tri Cahyo dengan NIM C1B023169 dan Dian Islasio dengan NIM C1B023171. Baik, kalau untuk materi pertama yaitu definisi teori biaya. Teori biaya dapat didefinisikan sebagai studi tentang hubungan antara input dan output dalam produksi. Untuk input merupakan sumber daya yang digunakan dalam produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Sedangkan output merupakan barang dan jasa yang dihasilkan dari produksi tersebut. Untuk materi kedua yaitu teori biaya short run. Teori ini merupakan studi tentang bagaimana biaya berubah dalam jangka waktu yang singkat, di mana setidaknya satu faktor produksi tidak dapat berubah. Teori ini merupakan alat yang penting untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang tepat tentang produksi, harga, dan strategi bisnis lainnya. Konsep-konsep apa saja yang terdapat dalam shortcut tersebut? Ada beberapa konsep atau himpunan komponen penting yang terdapat dalam biaya teori shortcut ini. Yang pertama ada total cost, variable cost, fixed cost, average total cost, average variable cost, average fixed cost, dan juga marginal cost. Nah, kita bahas yang pertama. Yang pertama yaitu total cost. Total cost itu merupakan suatu keseluruhan dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jumlah output tertentu. Nah, yang kedua itu ada variable cost. Nah, variable cost itu sendiri bisa juga dibilang dengan variable bebas, di mana variable cost ini jumlahnya tidak tetap, tetapi berubah seiring dengan jumlah output yang ingin dihasilkan. Kemudian yang ketiga ada variable tetap. Nah, variable tetap ini merupakan variable atau fixed cost yang tidak berubah dengan seiring bertambahnya atau berkurangnya jumlah output yang dihasilkan. Kemudian ada juga average total cost. Nah, average total cost itu merupakan rata-rata dari biaya total keseluruhan dibagi dengan jumlah output yang dihasilkan. Begitupun juga dengan average variable cost dan juga average fixed cost. Jumlah variable cost itu dibagi dengan quantity atau outputnya. Begitu juga dengan fixed cost, jumlah fixed cost dibagi dengan jumlah quantity dan outputnya. Nah, dari perbedaan awal dan akhir itulah yang dinamakan dengan marginal cost atau biaya marginal yang dikeluarkan pertambahan dari jumlah produk yang dihasilkan. Mungkin lanjut saja kita ke bagian kurvanya ya. Baiklah, di sini kita akan membuat kurva mengenai komponen-komponen dari shortcut itu tadi ya. Oke, pertama kita akan membuat garis vertikalnya terlebih dahulu, atau garis price ya. Kemudian kita tambahkan lagi garis horizontalnya atau quantity-nya. Jangan lupa untuk ditebalkan supaya lebih jelas terlihat ya. Kemudian kita tarik garis dari titik 0 atau titik pusat lurus ke tengah-tengah. Itu merupakan komponen dari variable cost atau variable bebas tadi. Mengapa dia ditarik dari pusat? Karena variable cost itu bisa saja nilainya 0, bisa saja bahan-bahan yang digunakan itu tidak sepenuhnya berharga, seperti misalkan memang punya dirinya sendiri tanpa mengeluarkan biaya spesial pun. Maka dari itu, variable cost itu kita tarik dari titik pusat lurus naik ke atas, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi garis dari fixed cost. Nah, fixed cost itu dimulai dari berapa barang-barang atau modal yang dikeluarkan untuk membeli alat-alat ataupun sewa gedung yang dikeluarkan. Maka dari itu, garis fixed cost itu dimulai dari nilai-nilai rata-rata yang memang digunakan untuk keperluan membuat perusahaan itu menghasilkan output, bukan dari titik nol atau titik pusat tersebut. Itu dinamakan fixed cost. Kemudian, setelah kita dapatkan fixed cost dan variable cost, maka kita harus menentukan garis dari total cost itu sendiri. Nah, garis total cost itu kita tarik dari nilai dari fixed cost. Karena apa? Karena fixed cost sudah pasti termasuk dari total cost. Sedangkan nilai total cost itu tidak mungkin 0. Maka dari itu, total cost kita mulai dari titik garis fixed cost hingga naik ke atas sampai dengan di atas variable cost. Nah, total cost itu sendiri merupakan gabungan atau jumlah dari penjumlahan variable cost dan juga total cost. Seperti itu. Jika sudah membuat kurva, kita beri catatan di mana
total cost itu atau TC itu di mana total cost itu merupakan jumlah dari seluruh total yang dikeluarkan untuk menghasilkan output tertentu. Kemudian ada FC atau fixed cost. Nah, fixed cost itu merupakan biaya tetap yang tidak akan berubah meskipun ada perubahan pada nilai output yang dihasilkan, seperti itu. Seperti yang kita ketahui bahwa fixed cost itu merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk sewa gedung, membeli peralatan, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada variable cost. Nah, variable cost ini merupakan biaya yang berubah seiring dengan bertambahnya atau berkurangnya jumlah produksi yang kita hasilkan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja sedikit video mengenai kurvanya ya. Penerapan teori Shotrun. Sebuah perusahaan manufaktur ingin menentukan tingkat output yang memaksimalkan keuntungan. Perusahaan dapat menggunakan teori biaya Shotrun untuk menghitung biaya total biaya Shotrun, biaya total rata-rata Shotrun, dan biaya marginal Shotrun pada tingkat output yang berbeda. Kemudian perusahaan dapat memilih tingkat output yang menghasilkan keuntungan yang tertinggi. Kedua, sebuah perusahaan retail ingin menentukan harga produk baru. Perusahaan dapat menggunakan teori biaya Shotrun untuk menghitung biaya total rata-rata Shotrun pada tingkatan output yang berbeda. Kemudian, perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi dari biaya total rata-rata Shotrun untuk mendapatkan keuntungan. Teori biaya jangka panjang menjelaskan bagaimana biaya produksi berubah dalam jangka waktu yang panjang, di mana semua faktor produksi dapat diubah. Adapun manfaat mempelajari teori biaya jangka panjang. Memahami teori biaya jangka panjang dapat membantu perusahaan. Yang pertama, membuat keputusan strategis. Memahami bagaimana biaya berubah dalam jangka panjang membantu perusahaan membuat keputusan strategis tentang skala operasi, investasi dalam teknologi yang baru. Kesimpulannya adalah, teori biaya jangka panjang adalah alat yang penting bagi perusahaan untuk membuat keputusan strategis yang mengarah pada peningkatan efisiensi, keuntungan, dan daya saing dalam jangka panjang. Contoh penerapan teori biaya long run. Yang pertama, sebuah perusahaan manufaktur ingin menentukan skala operasi yang memaksimalkan keuntungan. Perusahaan dapat menggunakan teori biaya long run untuk menghitung total biaya long run pada tingkat output yang berbeda. Kemudian, perusahaan dapat memilih skala operasi yang menghasilkan keuntungan yang tertinggi. Kedua, sebuah perusahaan jasa ingin memutuskan apakah akan berinvestasi dalam perusahaan baru. Perusahaan dapat menggunakan teori biaya long run untuk memperkirakan dampak investasi dalam teori baru pada biaya produksinya.